Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Claudianisha Putri dari program studi S1 Ilmu Keperawatan semester 3 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait anatomi dan fisiologi pada sistem hematologi yang berfokus pada sel darah merah. Sebelum kita ketahui apa sih itu sistem hematologi? Sistem hematologi adalah sistem tubuh yang terdiri dari sel darah dan juga sel pembentuknya seperti sumsum tulang yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrisi, melawan infeksi, dan juga menjaga dari pembekuan darah. Dan pada sistem hematologi ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah plasma, yang dimana plasma ini merupakan bagian cair darah yang berfungsi untuk membawa nutrisi dan juga protein ke seluruh. Yang kedua ada sel darah. Sel darah ini meliputi dari yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit yang berfungsi untuk melawan infeksi dan juga penyakit. Dan yang ketiga ada trombosit, yang dimana trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah untuk mencegah atau menghentikan pendarahan. Maka dari itu, sistem hematologi ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Dan setelah kita memahami gambaran umum dari sistem hematologi ini, sekarang kita akan memfokuskan pembahasan kita pada sel darah merah atau eritrosit. Seperti yang telah dijabarkan, sel darah merah atau eritrosit adalah komponen darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan juga mengangkut karbon dioksida untuk kembali ke paru-paru. Dan di sini kita juga akan membahas bagaimana sih sel darah merah atau eritrosit secara anatomi. Secara anatomi, sel darah merah atau eritrosit berbentuk cakram bikonkav, yaitu berbentuk bulat pipih dan juga cekung di kedua sisinya, dengan diameter dari sekitar 7 hingga 8 mikrometer dan ketebalan yang lebih tipis di bagian tengahnya. Dan pada struktur ini dibersamai dengan ketidakadaannya inti sel dan juga organel lainnya, sehingga memungkinkan sel untuk lebih fleksibel dan memaksimalkan ruang untuk hemoglobin dan juga protein yang membawa oksigen. Setelah kita ketahui bagaimana sel darah merah secara anatomi, juga perlu kita ketahui bagaimana sih sel darah merah secara fisiologi. Sel darah merah